Shalom. Ini masih belum kompak nih ya, kita sama-sama ya. Shalom. Apa kabar? Puji nama Tuhan, kita menjadi anak-anak yang terus dikasih oleh Tuhan. Amin. Seminggu yang lalu kita sudah sama-sama mengingat di mana Tuhan kita Yesus Kristus mau untuk mati, tapi dia juga untuk bangkit. Sama seperti kehidupan kita. Mungkin dunia ini membuat kita tuh merasa mati. Tapi saya percaya kita mau bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Yes. Maka dari itu kita mau satukan hati kita. Kita mau mengingat terus kasih-Nya dalam kehidupan kita. Bukan sebagai hati budi
kasih-Mu mengubah kami, kasih-Mu menebus kami Bapa. Oleh karena itu kami datang ke sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Yang sama-sama siap katakan amin, haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau bangkit bersama-sama dengan Tuhan, amin. Yes, bangkit, serukan nama Yesus. atas segalanya. Amin. Amin. Kita sudah menang. Kita bukan menang. Yesus yang menang. Tapi kita ikutan. Berarti kita lebih dari pemenang. Amin. Yes, lebih dari pemenang.
Terima kasih Bapak. Sungguh kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa sore hari ini. Kalau kami boleh hadir Tuhan untuk beribadah memuliakan nama-Mu, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari lawat setiap kami Tuhan. Mari bawa kami untuk menikmati Engkau. Merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Merasakan damai sejahtera Tuhan. Itulah yang kami perlukan hari-hari ini. Di dalam menghadapi setiap keberadaan hidup ini, kami yakin dan percaya ada kekuatan Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Sehingga yang lemah akan terus dikuatkan. Yang berduka akan terus dihiburkan. Yang sakit Tuhan lawat dan Tuhan sembuhkan. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa. Mari sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan-Mu sore hari ini. Kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Yang kami percaya akan terus membangun hidup kami. Menguatkan kami. Membawa kami untuk lebih mengenal akan Engkau. Betapa baiknya Tuhan. Betapa kasih-Mu besar dalam hidup kami. Betapa kerinduan-Mu Tuhan untuk membawa setiap kami untuk dapat menikmati kehadiran-Mu, menikmati semua kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya roh hikmat dan wahyu mengalir di tengah-tengah kami, memampukan kami untuk menangkap apapun yang menjadi pesan-Mu. Dan kami yakin dan percaya sore hari ini kami semuanya diberkati Tuhan. Terpujilah nama Bapa, kami akan menyambutnya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Iya, semuanya diberkati amin. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk tim PW kita. Iya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semuanya diberkati ya, lewat pujian penyembahan, ya kita dibangun dan dikuatkan, semakin mengingat betapa baiknya Tuhan. Amin. Oke, selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasih Tuhan, amin. Sore hari ini kita punya tema yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, ini berkenaan dengan Paskah. Jadi saya ngucapin juga selamat Paskah buat kita semuanya. Biarlah Paskah ya yang dulu bangsa Israel rayakan adalah bagaimana mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Dari seorang budak gitu ya jadi orang merdeka. Itulah Paskah bagi bangsa Israel pada waktu itu. Tapi buat hari-hari ini buat yang kita yang sudah hidup di dalam perjanjian yang baru. Kita percaya Paskah itu mengingat semua keberadaan dari karya Kristus yang luar biasa. Di mana dia bangkit dari kematian, dia hidup dan dia sanggup melakukan segala perkara. Amin. Karena dia hidup, saya percaya Bapak Ibu Saudara apapun masalah saudara, Tuhan sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, katakan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Ya, berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Ya, momen ini luar biasa dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung ya. Jadi panitianya nggak ngap gitu ya. Karena donaturnya udah mulai mencukupi, bahkan kelihatan yang tadinya kurang ternyata berkelebihan. Tuhan kita luar biasa, amin. Jadi hari-hari ini apapun yang terjadi nggak usah takut Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Jadi hari-hari ini saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk lebih mengenal Tuhan lagi. Jadi saya akan bawa Bapak Ibu Saudara dengan sebuah tema Gift of Salvation. Ya, itu hadiah sebetulnya kalau gift. Hadiah dari keselamatan. Tapi buat kita hari-hari ini bahasa ini diganti menjadi karunia keselamatan. Di mana Bapak Ibu Saudara akan bisa melihat bahwa keselamatan yang daripada Tuhan ini berdampak luar biasa buat kita. Sebagai sebuah hadiah yang Tuhan beri dalam hidup kita. Untuk supaya kita menikmati begitu banyak hal yang luar biasa. Amin. Jadi saya bawa Bapak Saudara untuk melihat ayat-ayatnya. Ya, di dalam keberadaan kebenaran firman Allah yang luar biasa ini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Coba perhatikan di situ Bapak Ibu Saudara. Ya, semuanya akan dapat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa nih. Ya, Yohanes 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 dikatakan di situ. Iya, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ya, jadi kuburnya waktu itu di zaman itu biasanya kuburan itu ditutup sama batu yang begitu besar, bentuknya bulat Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau mereka mau ke sana gitu ya, mereka tertutup dengan batu itu. Ya, kalau mereka mau lihat batu itu harus didorong gitu ya. Dan hanya orang kuat yang ngedorong. Jadi perempuan-perempuan pada waktu itu pasti nggak kuat tuh. Ya, kadang-kadang kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca di ayat-ayat yang lain di dalam kitab yang lain dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara bahwa mereka tuh lagi mikir gimana caranya ya ngedorong batu ini. Kita kan cewek semua nih. Ya, ada beberapa perempuan pasti nggak kuat nih. Tapi ketika mereka datang ternyata batu itu sudah apa?
sudah tergeser, ya. Dan dikatakan dengan sangat jelas di situ. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Lalu yang ayat yang kedua, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi dia pikir, ya, Tuhan Yesus apa? Diambil orang, ya, karena kuburnya udah terbuka, mayat Yesusnya udah nggak ada gitu ya. Lalu ayat yang ketiga dikatakan, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ayat yang keempat, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ayat yang kelima, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ayat yang keenam, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Ayat yang ketujuh, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ayat yang ke-8, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Ayat yang ke-9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat yang ke-10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Inilah kisah di mana Tuhan Yesus bangkit pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Orang belum memikirkan apa yang Tuhan Yesus sudah katakan, bahwa di hari yang ketiga dia akan bangkit. Jadi mereka pikir mayatnya dicuri dan orang-orang lain pun berpikiran yang sama. Tapi melalui kejadian ini para murid sekarang sadar dan mengenal betapa Yesus benar-benar sesuai dengan apa yang dia katakan, bahwa di hari yang ketiga dia bangkit. Nah, ini jadi sebuah poin penting buat kita Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa hari-hari ini kesadaran ini harus ada dalam diri kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas semua karya yang luar biasa. Melalui kebangkitannya kita sadar bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tapi Dia adalah Tuhan yang hidup. Amin. Jadi apapun masalah saudara gak usah takut. Kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Senggol kiri kan saudara, gak usah takut. Amin. Haleluya. Kita punya Tuhan yang hidup, ya. Jadi ini keberadaan yang harusnya terus ada di dalam diri kita, keyakinan kita, sehingga ketika kau menghadapi tantangan, masalah, persoalan, gak usah takut. Yesus sudah bangkit dan Dia ingin menyatakan dirinya lebih lagi. Jadi ke depan nanti kita akan membahas bagaimana Tuhan Yesus bangkit menyatakan diri kepada murid-muridnya. Bahkan mereka yang gak percaya pun dibuat percaya dengan kebangkitannya. Ini hal penting untuk kita bisa sadari hari-hari ini, ya. Ini hal yang luar biasa. Nah, saya hari ini ingin membawa kita untuk dapat terus dibawa mengetahui kebenaran apa yang ada di dalam firman Allah. Karena ketika saudara mengetahui kebenaran apa yang ada di dalam firman Allah, saudara benar-benar akan dapat melihat begitu banyak hal yang luar biasa. Ya, sehingga melalui kebenaran yang saudara pahami, ini akan berdampak menambah keyakinan saudara akan siapa Tuhan kita yang luar biasa ini. Sehingga ketika tantangan datang, apapun yang datang dalam hidup saudara, saudara dipenuhi dengan keyakinan yang kuat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi hari-hari ini penting buat kita. Nah, apa sih tujuan kita di dalam mengetahui semua kebenaran yang ada ini, Bapak Ibu Saudara? Satu hal yang luar biasa yang kita akan pelajari pada hari ini adalah bagaimana kita tidak lagi dibawa untuk dapat melihat tentang apa sih keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, karena kita sudah memahami hal itu. Iya. Apa aja sih hal-hal yang sudah tercakup di dalam keselamatan itu? Jadi itu nggak perlu lagi dibahas. Kenapa? Karena itu harusnya menjadi keyakinan buat kita. Dimana ketika Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, Dia menebus segala keberadaan kehidupan kita. Yang saya ingin sampaikan bahwa saudara, ya, ketika percaya kepada Tuhan, engkau sudah memperoleh kekudusannya. Amin. Iya, sehingga saudara hari ini sudah dikuduskan. Amin. Saudara sudah berkenan di hadapan Tuhan, karena perkenanan Tuhan udah ada dalam kehidupan saudara. Saudara enggak lagi juga berpikir saya ini anak Tuhan apa bukan, ya. Karena ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara, ya, otomatis, ya, tiba-tiba kok saya memahami bahwa saya sekarang adalah anak Tuhan, ahli waris kerajaan surga, dan itu sudah tidak lagi perlu dipelajari karena saudara sudah meyakini hal ini. Sehingga kita disadarkan dengan hal ini. Lalu apalagi? Kita ahli waris, lalu yang lain lagi, kita ternyata sudah menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Amin.
Kenapa kita harus mengetahui hal-hal ini saudara dan meyakini hal ini? Karena kalau enggak nanti ya hari-hari ini ada banyak orang seringkali mempertanyakan. Kalau saudara enggak yakin, saudara sudah kudus, saudara sudah berkenan, saudara sudah menjadi anak Tuhan, maka ada orang-orang di luar sana ketika bertanya sama saudara, saudara akan meragukan hal itu. Ketika Adam dan Hawa diciptakan itu dia segambar dan serupa Allah. Tapi ketika iblis datang menawarkan sesuatu, kalau kamu mau menjadi seperti Allah, makan buah ini. Itu membuat dia ragu-ragu. Apakah saya udah segambar dan serupa dengan Allah apa belum? Ketika dia ragu-ragu, akhirnya dia makan. Iya. Kenapa? Karena dia merasa dirinya belum serupa dan segambar dengan Allah. Seringkali ada hal-hal yang seperti ini datang dalam hidup kita yang membuat kita akhirnya tidak yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah bangkit. Bahkan di luar sana ada begitu banyak cerita bahwa Yesus tidak mati. Bahkan itu bukan Yesus. Ini jadi masalah banyak keberadaan anak-anak Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus enggak mati, maka kita tidak ditebus. Justru melalui kematiannya kita ditebus Bapak Ibu Saudara. Karena dia datang untuk menebus hidup kita. Dari apa? Dari dosa, ya, dari semua kesalahan, dari kutuk, dari begitu banyak hal yang membuat kita hari-hari ini menderita. Sehingga kita nggak keluar untuk dapat melakukan begitu banyak hal baik yang Tuhan ingin supaya kita lakukan. Kenapa? Karena kita masih terbelenggu dengan dosa yang membuat kita akhirnya ingin melakukan banyak hal-hal yang berdosa. Apa sih yang bisa dilakukan orang berdosa? Ya berbuat dosa. Nah ketika kita sekarang sudah dibenarkan, apa sih yang bisa dibuat orang benar? Ya melakukan hal-hal yang benar. Amin. Jadi ini hal penting yang harusnya dipahami sama kita. Jadi ketika ada orang-orang lain di luar meragukan kondisi kita, kita mempercayai melalui karya Kristus kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan. Amin. Kita sudah jadi anak-anak Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kita percaya Dia Bapa yang baik. Amin. Dia pasti akan menolong kita ya. Jadi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Nah ini penting untuk kita Bapak Ibu Saudara. Ini semuanya yang sudah saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara jemaat di tempat ini. Sehingga saya percaya ini harusnya menjadi sebuah keyakinan yang kuat ya. Ini hal yang penting yang harusnya kita pahami. Jadi tujuan kita di dalam mengetahui kebenaran itu sudah bukan lagi untuk mendapatkan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Itu semuanya udah menjadi bagian dalam hidup kita. Kita sudah dikuduskan, kita sudah diperkenan. Kita nggak usah lagi cari-cari perkenanan. Karena perkenanan saudara sudah saudara dapatkan melalui iman terhadap karya Kristus yang sudah membuat saudara berkenan. Jadi Bapak ngelihat saudara itu kayak ngelihat Yesus. Saudara sudah menjadi seperti Yesus, karena Yesus yang sudah membayar semua harganya Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan demikian hari-hari ini hal ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa buat kita. Nah kalau begitu ada apa aja sih yang harusnya kita sekarang bagaimana harus mengetahui begitu banyak kebenaran lagi. Apa tujuannya untuk kita belajar kebenaran lagi. Jadi ketika saudara datang ke gereja sesungguhnya saudara lagi belajar kepengen tahu tentang kebenaran. Apalagi sih kebenaran yang harus saya tahu. Supaya saya ini jadi lebih menikmati Tuhan. Ya. Nah kalau begitu Bapak Ibu Saudara saya akan membawa Bapak Ibu Saudara untuk dapat melihat hal yang luar biasa ini ya. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Kristus ya, sesungguhnya ada beberapa poin penting yang saudara akan dapatkan. Yang pertama adalah untuk mengalami bahwa ketika saudara tahu kebenaran, maka kebenaran ini akan membuat saudara mengalami begitu banyak yang namanya kepuasan, kebahagiaan. Iya. Atau orang-orang yang bisa mengatakan damai sejahtera, sukacita. Iya. Karena ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sesungguhnya dari hatinya timbul apa? Sukacita. Nah ini yang penting buat kita. Untuk mengalami kebahagiaan, kepuasan, untuk supaya kita menyadari bahwa inilah hal-hal yang harusnya kita pahami. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa disadari sebenarnya di dalam hatinya muncul sukacita. Amin. Dan ini akan membuat Bapak Ibu Saudara apapun yang kau alami, ya, apapun hal-hal yang saudara gumuli, saudara tidak akan lagi kehilangan sukacita. Sukacita saudara akan memberikan kekuatan. Saudara punya duit banyak, sukacita. Enggak punya duit banyak,
Sukacita, amin. Iya, saudara hari-hari ini punya teman banyak, sukacita. Enggak punya teman, sukacita. Ya, saudara dagangannya laku, puji Tuhan. Enggak laku dagangannya, puji Tuhan juga, amin. Masa puji hantu, ya kan gitu ya. Puji Tuhan juga, kenapa? Karena ternyata ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, sukacita ini ada dalam diri kita. Sangat bergairah kita, wow luar biasa ya. Kita udah diangkat jadi anaknya. Ya, kita udah diselamatkan. Mati masuk surga. Perjalanan hidup saudara disertai Tuhan. Enggak usah khawatir lagi dengan begitu banyak hal. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan akan menolong kita. Iya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara selanjutnya untuk menjadikan kita sebagai orang-orang Kristen yang akhirnya berbuah. Ketika saudara mendengar, mendapatkan pengenalan akan Kristus, akan kebenaran yang lebih banyak lagi, ternyata tanpa disadari itu mendatangkan lebih banyak sukacita, kebahagiaan. Yang kedua, saudara akan berbuah lebih banyak lagi untuk menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Karena saya melihat Bapak Ibu Saudara ada banyak orang hari-hari ini ketika mereka belum mengenal kebenaran, seringkali akhirnya yang tadinya menerima Yesus sukacita, ketika tantangan datang, persoalan datang, dia jadi apa? Enggak bersukacita lagi. Ya, harusnya dia tetap penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena ternyata ada banyak cerita, ada banyak keadaan yang membuat dia seakan-akan dia tidak mendapatkan sukacita. Mereka berjalan di dalam perasaan mereka, padahal perasaan adalah situasi yang up and down, naik turun. Ya, ngelihat tokonya rame, wah sukacita. Ngelihat tokonya sepi kira-kira duka cita, ya kan begitu. Padahal enggak gitu juga, karena itu ada waktunya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi kita harusnya tetap sukacita. Nah kadang-kadang Bapak Ibu Saudara ini tiba-tiba bisa hilang begitu saja. Karena tanpa sadar kita mengandalkan perasaan. Harusnya kita mengandalkan pengetahuan tentang kebenaran ini. Ya, ketika saudara menyadari tentang kebenaran Kristus, bahwa apapun yang terjadi kita percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau lagi sepi, lagi nganggur, puji Tuhan bisa belajar baca Alkitab. Amin. Iya, karena kalau lagi rame enggak bisa. Iya. Atau mungkin saudara pas lagi nganggur bisa tidur lebih nyenyak. Amin. Amin. Iya, ini mah malah ngegurutunya lebih banyak. Kan repot saudara. Harusnya lebih banyak istirahat. Kalau lagi sibuk ya sibuk, puji Tuhan. Capek juga enggak kerasa saudara. Ya, kenapa? Karena duitnya banyak, ya kan gitu ya. Enggak masalah. Tapi ketika sepi, ketika lagi enggak ada job, enggak ada kerjaan, kita juga tetap sukacita. Ini semuanya ketika saudara memahami kebenaran bahwa Tuhan turut bekerja dalam hidup saudara, bahwa Tuhan menyertai usaha saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara. Jadi enggak usah takut. Jadi sekali lagi senggol kiri dengan sana, enggak usah takut. Amin. Tetap sukacita, amin. Karena Allah kita luar biasa ya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Kadang-kadang tanpa disadari ya, suatu ketika ada satu keluarga, bapaknya lagi mau bawa nih ya keluarga ini ke supermarket. Seneng gak ke supermarket? Seneng ya, apalagi supermarketnya gede kalau sekarang kan, bawa roda gitu, anaknya 2 gitu kan. Wah anaknya seneng banget. Ya, dia comot sini, comot sana, ya kan gitu. Wah seneng banget ya belanja gitu ya. Ada snack ini, ada snack itu. Sukacita gak? Sukacita ya, seneng kalau ke supermarket, ya kan begitu. Ya bapaknya seneng, anaknya seneng. Tapi yang di belakang emaknya kira-kira gimana? Enak aja main comot sana, comot sini, ya kan gitu. Duitnya dari mana katanya begitu tuh. Ternyata orang Kristen ada yang enggak sukacita. Karena dia berpikir tentang hal yang berbeda. Tapi bapaknya akan berpikir hal yang berbeda. Kalau nanti uangnya udah habis pun Tuhan akan kirim lagi. Iya dong ya, tetap bersukacita, amin. Iya, senggol kiri kanan saudara, udah jangan cemas gitu loh ya. Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan, amin. Kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan tuh kurang sukacita saudara. Ya, kurang berbahagia, padahal ini yang harusnya kita alami. Mengalami kebahagiaan, kepuasan sebagai orang Kristen, orang-orang percaya. Ya kenapa? Karena kita tahu kebenarannya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita dari dosa, dari kesengsaraan, dari kemiskinan, dari kutuk, ya supaya kita diselamatkan hari ini.
Ya, supaya kita mengalami kebebasan hari ini, merdeka, ya, sehingga momen Paskah itu menjadi sebuah momen di mana kita mengingat semua kebaikan Tuhan yang luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak usah takut lagi dalam perjalanan hidup ini, amin. Pergumulan selalu ada, tantangan selalu ada, masalah selalu ada, tapi Tuhan juga selalu ada menyertai kita, amin. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu Saudara. Nah selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita belajar pengetahuan kebenaran ini untuk apa sih? Untuk menjadikan kita sebagai orang-orang Kristen yang berbuah. Ya, ketika saudara hari-hari ini menjalani perjalanan hidup saudara penuh dengan begitu banyak kebaikan, maka saudara juga harus menyalurkan kebaikan. Iya. Sebelum kita memahami tentang semua ini, kadang-kadang saya ingin sampaikan sebuah poin penting Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan di sini, jika iblis tidak bisa menghindarkan kita dari menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan, maka setidaknya dia akan menghindarkan kita dari menjadi orang-orang percaya yang mengetahui kebenaran. Ya. Dengan demikian menghindarkan kita dari menjadi orang berbahagia dan menjadi orang Kristen yang berbuah. Jadi kalau Tuhan udah menyelamatkan kita dan kita sadar sudah diselamatkan, iblis akan mengganggu kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang berbuah. Ada banyak kita orang Kristen hari-hari ini tidak menyatakan kebaikan Tuhan, yang tidak menyatakan kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa sadar ada gangguan ya yang membuat kita hari-hari ini tidak menghasilkan buah sebagaimana yang diharapkan, saudara. Iya. Ini poinnya. Ya, ada begitu banyak hal orang akhirnya mengalami begitu banyak hal yang tidak mereka pahami. Dan Tuhan ingin supaya kita menjalani sebuah keberadaan yang luar biasa, menjadi orang Kristen yang efektif, berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Ini penting, ya. Kenapa? Karena kalau saudara nggak tahu pengetahuan tentang kebenaran, kadang-kadang saya kasih contoh, misalnya memberi. Ya, orang-orang tahu memberi itu baik, amin. Iya, tapi kadang-kadang ada hal yang nggak baiknya, di mana memberi hanya untuk dipuji. Ya, baik apa buruk? Buruk, padahal dia memberi. Yang kedua, kadang-kadang ada memberi yang lebih baik lagi, saudara. Ya, memberi seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Artinya apa? Ketika kita memberi, kita mengharapkan balasan dari mana? Dari Tuhan. Itu juga kurang baik. Kenapa? Karena memberi kita enggak tulus. Karena kita memberi mengharapkan diberi. Tapi yang lebih baik lagi Bapak Saudara. Iya. Saudara memberi karena saudara percaya. Saudara sudah diberi oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara memberi karena kita udah diberkati. Makanya kita bisa memberi. Kalau kita enggak diberkati bisa memberi? Enggak. Iya. Kita akan terpaksa memberinya. Ayo beri supaya Tuhan beri. Nah kita berinya dengan terpaksa. Tapi kalau saudara sadar saya sudah diberi oleh Tuhan. Saya sudah diberkati oleh Tuhan. Makanya saya sanggup memberi. Amin. Itu pemberian yang tulus. Amin. Iya, jadi saya nggak kira saudara memberi dengan tulus. Amin. Haleluya. Karena kita sudah diberi. Amin. Iya. Nah, ini hal-hal penting yang harus kita pahami. Menjadi orang Kristen yang berbuah, menjadi berkat buat orang lain. Orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Amin. Ini mah orang lain bahagia, kita ikut nangis, ya kan begitu. Jalan-jalan melulu nggak ngajak gua, katanya gitu, iya kan gitu. Ngiri, ntar gua jalan juga sama yang lain katanya gitu. Iya, akhirnya Pak iri-iri saudara, ini masalah. Amin. Iya, kalau pas nggak diajak mah puji Tuhan. Amin. Ya kemarin saya reuni sama teman-teman lama, udah lama deh, 20 tahun, 30 tahun nggak ketemu. Teman-teman pelayanan, saya dulu jadi ketua kaum muda di sebuah gereja saudara ya. Mungkin itu juga gara-gara kepaksa juga kali ya. Ya, karena saya mau ngejar-ngejar istri saya, ya kan gitu ya. Enggak juga sih, karena Tuhan punya rencana. Jadi ketika itu saya jadi ketua kaum muda di situ dan sekarang kumpul lagi udah hampir 30 tahun gak ketemu sama mereka. Ketika ketemu, wah ceritanya banyak, seru gitu ya, luar biasa. Dan ya tahukah saudara, saya rindu jadi berkat. Saya ingin menyampaikan tentang Injil kasih
karunia sama mereka. Jadi ketika itu ada kebaktian. Saya juga kaget, reuni ada kebaktian ya. Jadi kita kebaktian dulu ya. Puji Tuhan dulu. Setelah itu ya pemimpin pujiannya berdoa. Ya kita akan mendengarkan firman Allah melalui hambanya bla bla bla. Amin ya. Saya persilakan ya Pak Cepi untuk kok saya gitu. Saya nggak dikasih tahu, saya disuruh khotbah, ya kan begitu. Saya suruh share, lalu saya share firman Tuhan. Lalu saya pertama kali ngomong gini, ya nanti kalau saya share firman Tuhan, jangan marah, jangan sedih, jangan nyalahin karena saya mau bawain Injil kasih karunia. Saya ajarin tentang Injil kasih karunia, bagaimana kamu diselamatkan bukan karena usaha kamu, tapi karena usaha siapa? Yesus. Ya, saya sampaikan begitu banyak sampai udah selesai, amin. Wah, tanya jawab dimulai, ya udah beres, makan. Ya, lalu ada seseorang yang di situ yang ngomong sama saya. Dia bisikin gini, Pak, ngedenger tadi khotbahnya, ya kan gitu. Saya kayak baru Kristennya kayak baru hari ini deh, katanya begitu ya. Jadi selama ini dia merasa belum Kristen. Karena dia berusaha untuk mencintai Tuhan, berusaha untuk baik sama Tuhan supaya diterima sama Tuhan. Padahal dia sudah. Yesus mati buat siapa? Buat saudara. Amin. Dia mati buat kita. Jadi ternyata kita tuh sudah dicintai. Saya berusaha untuk berkenan. Padahal kita sudah berkenan. Dan berkenan kita bukan karena usaha kita. Tapi karena usaha siapa? Yesus yang sudah menebus segalanya buat kita. Amin. Yesus yang sudah membayar. Jadi dia bilang saya kayaknya baru Kristen hari ini. Gitu. Ya kalau kayak gitu kita cari air, kita baptis kamu deh. Ya sambil bercanda Bapak Ibu Saudara. Ya haleluya. Tuhan kita baik. Jadi artinya dimanapun kita berada, Tuhan ingin kita jadi orang-orang Kristen yang efektif, yang berbuah, jadi berkat buat orang lain. Amin. Menyalurkan kasih kita buat orang lain dengan tulus, ya, bukan pakai akal bulus, ya kan begitu saudara ya. Enggak ada maksud, ya. Semuanya hanya karena kita merasa sudah diberkati. Kita sudah menikmati kebaikan Tuhan, makanya kita salurkan kebaikan kita sama orang lain. Kita sudah diampuni, makanya kita belajar mengampuni. Kita sudah dikasih begitu rupa dengan kematian Kristus buat kita, makanya kita juga belajar mengasihi. Ini akan berdampak luar biasa. Inilah yang Tuhan inginkan ketika kita memahami tentang kebenaran Bapak Ibu Saudara. Melalui kebenaran ini sekarang kita sadar ya, oh itu ya yang harus saya lakukan. Supaya saya bisa menjadi berkat. Amin. Iya. Jadi dengan kata lain kekristenan kita tidak hanya menjadi konsumsi untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita saja, tapi juga untuk orang lain. Amin. Iya, jadi berkat, bermanfaat ya bagi banyak orang Bapak Ibu Saudara supaya mereka juga mengenal akan Tuhan kita yang baik. Amin. Ya, jadi dengan demikian kita memiliki pengetahuan akan kebenaran ini ya, yang jika semakin banyak, semakin solid, akan menjadi semakin baik juga. Kita akan bisa melakukan begitu banyak pelayanan dalam kehidupan kita. Jadi pelayanan bukan lagi karena terpaksa, tapi karena kasih, karena cinta kita terhadap Tuhan. Amin. Iya, datang ibadah bukan karena terpaksa, bukan karena nanti supaya diberkati, enggak, karena Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Jadi kita datang ibadah karena apa? Cinta. Amin. Jadi kalau karena cinta itu luar biasa. Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi. Amin. Iya, jadi kalau hujan kecil, hujan gede, kecil, kecuali banjir segini ya, repot ya. Jadi artinya ada banyak orang kadang-kadang ke gereja aja harus terpaksa. Tapi sekarang kita lakukan karena cinta. Karena Tuhan sudah mati buat saya, menebus dosa saya. Amin. Jadi datang ke gereja bukan cari berkat lagi, tapi karena kita memiliki rasa syukur terhadap Tuhan yang luar biasa. Sehingga dengan demikian engkau datang ke gereja enggak nyari orang, enggak supaya dilihat orang, tapi karena cinta saya terhadap Tuhan. Amin. Ini penting untuk kita bisa pahami saudara. Sehingga dengan demikian ketika saudara melayani pun, saudara karena rasa syukur, jadi berkat buat orang lain, nggak ngarepin apa-apa gitu loh. Iya, kita melayani karena kita memang sudah merasa dilayani sama Tuhan juga. Dia udah rela mati buat kita, saudara. Iya, ini hal penting. Amin. Jadi suami istri hari ini juga harus mengalami hal yang sama. Iya, saudara dengan teman juga harus mengalami hal yang sama. Iya, kalau Yesus rela mati buat kita, kita rela mati buat
Ada? Kok nggak berani ngomong? Iya, nggak apa-apa. Bukan kita soalnya. Kita banyak kelemahan, tapi Tuhan kita mau mati buat saudara. Artinya apa? Ini akan mengajarkan kita tentang sebuah keberadaan yang luar biasa. Nah, hari ini saya rindu membawa saudara untuk lebih mengenal Tuhan yang luar biasa ini. Kalau saudara baca firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu, ternyata isinya itu bicara soal Yesus. Kalau orang Kristen ditanya kadang-kadang suka susah ngejawabnya saudara. Karena mereka kadang-kadang Kristennya juga karena gara-gara keturunan mungkin. Gara-gara ikut teman, gara-gara pas waktu menikah aja sama orang Kristen gitu ya. Gara-gara pas temennya dibaptis nyebur, gue ikut nyebur juga, ya kan begitu ya. Tiba-tiba jadi Kristen. Jadi akhirnya ketika ditanya kenapa jadi Kristen, jadi agak blank gitu saudara ya. Karena kalau dijawab ikut teman kan gak enak juga, betul gak? Kita Kristen, kenapa? Karena Tuhan sudah pilih saudara. Amin. Ya Tuhan berkata, bukan kamu yang pilih aku kata Tuhan, tapi aku yang pilih kamu. Jadi kalau saudara hari ini bisa percaya sama Tuhan, Tuhan sudah pilih saudara. Amin. Jadi ini yang harus dijawab. Tuhan udah pilih saya untuk jadi anaknya. Jadi senggol kiri kanan, ternyata kamu anaknya. Amin. Haleluya ya. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita ya. Kita bukan Kristen ikut-ikutan, kita bukan Kristen karena keluarga kita Kristen, tapi karena apa? Tuhan yang sudah mati buat saya. Dia pilih saya. Makanya tidak ada orang yang bisa mengakui Yesus itu sebagai Tuhan kalau Roh Kudus enggak hadir dalam hidupnya saudara. Jadi bersyukur saudara sudah menerima anugerah. Nah ketika saudara belajar firman Allah, ya banyak orang nanya, kitabnya orang Kristen, ya kitab sucinya orang Kristen itu apa sih? Saudara jawabnya apa? Bingung kan? Iya kan Alkitab. Tapi ternyata bukan kitabnya orang Kristen apa? Injil, betul nggak? Iya kan? Tapi ketika kita liatin nggak ada kata-kata Injil, adanya Alkitab gitu ya. Tapi orang taunya kitab suci orang Kristen apa? Injil. Tapi ketika diliatin, kok Alkitab ini mah Injilnya mana? Gitu. Pas dilihat Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, nggak ada Injilnya saudara. Gitu. Iya. Ternyata Injil itu ada di dalamnya. Karena Injil memiliki arti kabar baik. Amin. Kabar baik yang hampir-hampir tidak bisa dipercaya. Di mana saudara diselamatkan oleh karena kematian Kristus. Amin. Itulah Injil. Nah orang teologi tahu Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, itulah Injil. Tapi buat kita sekarang, kita paham bahwa Injil itu bicara soal kabar baik tentang Kristus. Jadi sekarang bisa dijawab. Ya, kitab suci orang Kristen apa? Injil. Di mana? Ada di dalam Alkitab. Amin. Iya. Nah ini kebenarannya saudara harus pahami bahwa Injil itu kabar baik tentang kematian Kristus menebus kita. Kabar baik di mana dia sudah melakukan sesuatu yang luar biasa buat kita. Jadi kita sekarang menggemakan hal-hal baik yang Tuhan sudah kerjakan. Supaya banyak orang mendengar Injil, kabar baik ini. Nah kalau saudara mendengar kabar baik, harusnya penuh dengan kelegaan. Karena Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Amin. Jadi kalau jadi orang Kristen tuh, tantangan datang, pergumulan datang, tapi hatinya tetap apa? Penuh dengan kelegaan karena kita percaya ada Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Amin. Dia akan selalu menyertai kita, dia akan selalu menolong kita. Jadi ketika kita belajar akan kebenaran firman Allah, semakin kita ngerti ya. Gitu. Pengetahuan kebenaran ini luar biasa. Nah ketika kita baca Injil dari Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu Saudara, harusnya saudara bisa membaca di mana ada Yesusnya di situ. Amin. Supaya jangan kita salah di dalam mengajarkan kepada banyak orang. Ya. Karena kadang-kadang kita akhirnya mengajarkan banyak hal yang salah, khususnya ke anak-anak sekolah minggu. Misalnya bicara soal Daud, misalnya gitu kan. Guru-guru sekolah minggu akan mengajarkan bahwa ayo anak-anak menjadi seperti Daud gitu. Daud kan bunuh suami orang, lalu istrinya diambil lah, masa nyontoh Daud gitu. Istrinya ada berapa? Ada banyak ya kan, masa nyontoh Daud gitu kan. Kenapa? Karena kita salah
menafsirkan. Tapi dibacanya Daud itu adalah gambaran dari Kristus. Dia yang terbuang, yang tersisihkan, yang tidak dipandang oleh saudara-saudaranya. Jadi gembala domba gitu kan. Ini gambaran dari siapa? Yesus. Amin. Sekarang mulai ngerti ya. Jadi baca itu, baca di mana Yesusnya. Misalnya saudara dibawa dengan sebuah kisah, misalnya ada seseorang yang turun dari Yeriko misalnya, dirampok babak belur begitu kan. Lalu nggak ada yang nolong. Iya. Lalu datang imam. Imamnya bukannya nolong, malah enggak nolong. Datang orang Lewi, enggak nolong juga. Datang orang Samaria, orang ini yang nolong. Ayo kita jadi orang baik seperti orang Samaria. Yang kasihan saudara, iya, itu pendeta sama pelayan mimbar, iya kan itu. Dianggapnya enggak nolong. Kenapa? Karena imam gambaran dari hamba-hamba Tuhan. Wah, payah nih hamba Tuhannya enggak nolong katanya gitu, iya. Lalu Lewi siapa? Pelayan Tuhan, WL, singer, pemain musik gitu kan. Wah nggak nolong juga, payah nih katanya begitu ya. Mendingan jadi orang Samaria, orang biasa yang nggak ngapa-ngapain tapi nolong. Waduh, yang dijelekin siapa? Pendeta. Lalu orang-orang pelayan. Karena gambarannya salah, bukan itu. Ya, kita kan selalu baca di mana Yesusnya. Di mana Yesusnya? Orang Samaria. Orang Samaria ini gambaran tentang Yesus. Bagaimana orang Samaria ini adalah orang-orang Yahudi yang kawin campur sama orang bukan Yahudi. Mereka disingkirkan, mereka diasingkan saudara. Mereka nggak dianggap. Iya. Jadi mereka terpisah, makanya namanya Samaria, orang-orang yang kawin campur begitu. Ya, ada orang Moab mungkin kawin sama orang Yahudi, ada orang ya Bani Amon mungkin kawin sama orang Yahudi. Nah, Yesus itu keturunan apa? Rut, orang Moab yang menikah sama orang Yahudi. Jadi Yesus itu orang Samaria. Itu gambarannya tentang Yesus. Amin. Imam itu bukan gambarannya soal pendeta. Imam itu soal dimana bagaimana kalau kita ngandelin pendeta nggak bisa menyelamatkan. Lewi bicara soal apa? Aktivitas gereja. Aktivitas gereja tidak bisa menyelamatkan. Saudara jangan berpikir rajin ke gereja, rajin doa lalu nanti mati masuk surga saudara. Itu nggak menyelamatkan. Yang membuat saudara selamat mati masuk surga, Yesus yang sudah mati buat saudara. Amin. Iya. Jadi yang ternyata yang menyelamatkan hanya Yesus. Orang Samaria gambaran Yesus. Mulai paham, amin. Mulai mengenal ya kebenaran firman Allah melalui Alkitab ini. Lalu orang Samaria ini membawa orang yang terluka ini ya kemana? Ya ke sebuah tempat di situ ya. Dan sebut tempat itu adalah gereja. Di mana orang-orang yang terluka ada di situ, amin. Jadi gereja isinya orang-orang yang iya dong. Jadi kalau saudara nyari orang sempurna di gereja, kira-kira gimana? Ya, jangan kaget kalau saudara ketemu orang di gereja, kok cumil banget sih? Iya, itu masih orang yang terluka. Kalau ada orang gereja masih banyak yang gak benar, ya itu karena gereja. Makanya di gereja banyak orang yang seperti itu, lalu disembuhkan. Amin. Iya, ketika kita sudah disembuhkan, kita juga nolong orang lain. Jadi kalau nyari orang sempurna di gereja, kita ketemu gak? Enggak saudara, karena di gereja itu tempat seperti itu. Lalu dibawa sama orang Samaria ke tempat itu. Nih disembuhin ya, nanti kalau kurang duitnya saya tambahin. Artinya apa? Gereja hari-hari ini gak usah takut. Kalau kurang duit siapa yang nambahin? Tuhan Yesus yang nambahin, amin. Iya. Jadi melalui saudara orang-orang yang sudah diberkati gereja bisa berjalan. Amin. Iya, jadi senggol kiri dengan saudara, enggak usah takut, ya kan begitu. Tuhan kita luar biasa. Ya berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi melalui pemahaman firman Allah ini kita bisa dibawa untuk mengenal kebenaran. Yang membuat kita yakin ternyata hanya Yesus yang bisa untuk menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, menolong kita untuk dapat mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Jadi hari ini gift of salvation itu adalah hadiah keselamatan, atau bahasa kita adalah karunia keselamatan, adalah bagaimana Tuhan ketika kita mempercayai Dia ada
sukacita yang muncul, ada kebahagiaan yang muncul, ada kepuasan yang muncul dalam diri kita. Dan yang kedua, Tuhan ingin kita berbuah. Amin. Jadi berkat. Jangan lupa kalau lagi punya duit, ajak temannya makan. Amin. Iya, ajak jalan-jalan. Ya kan, kasihan udah ngejentul terus, bosen di rumah. Amin. Iya ya. Kalau ada yang berduka, kita datang hibur mereka. Iya. Kalau ada yang lagi membutuhkan, kita bantu. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita jadi berkat. Amin. Iya, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk tonjol-tonjolan, tapi untuk apa? Untuk saling menjadi berkat, membantu satu sama lain, saling mendukung, menasehati, menolong Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya ini yang Tuhan kehendaki buat kita. Inilah Paskah di mana kita bisa menikmati akan kebangkitan Kristus. Dan saudara harus ingat ini terus dalam hidup saudara. Supaya perjalanan hidupmu akan jadi berkat lagi buat orang lain. Saudara mengalami sebuah perubahan yang luar biasa sehingga orang bisa melihat, wow, anak Tuhan luar biasa. Ya, dahsyat banget, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemurahan. Saya percaya orang-orang seperti ini akan terus jadi berkat. Ya, gampang berkat, amin. Gampang jodoh. Yang belum nikah, yang udah nikah jangan amin, ya kan kita. Terdapat dua lagi, ya kan begitu ya. Yang belum nikah, amin, ya kan. Ya, gampang apa lagi? Gampang diberkati, gampang bergaul dengan teman-teman, enggak penuh dengan kesombongan, penuh dengan kerendahan hati. Amin. Saling berkati satu dengan lain. Ini yang Tuhan inginkan untuk kita alami hari-hari ini, saudara. Inilah gift of salvation. Inilah karunia keselamatan yang harusnya saudara nikmati hari-hari ini. Iya, sehingga saudara akan jadi berkat, amin. Jadi sekarang jadi berkat kiri kanan saudara. Kamu pasti diberkati Tuhan luar biasa, amin. Haleluya. Berikan sekali lagi deh tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Saudara diberkati, amin. Oke, poin yang selanjutnya, yang terakhir saya ingin bawa saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Coba perhatikan di situ. Ya, dari bacaan yang tadi kita bisa lihat bahwa karya Kristus, kebangkitannya untuk kita menikmati karunia keselamatan. Poin selanjutnya Yohanes 20:7 saya baca buat saudara. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah apa? Tergulung. Ya, saya ingin bawa saudara di dalam peraturan tata cara di perjamuan makan. Ya, kalau saudara lagi diajak makan sama orang, biasanya di meja makannya sudah ada piring, udah ada sendok. Biasanya sendoknya terletak di mana sebelum makan? Ada di kiri kanan saudara atau ada mungkin di sebelah kanan saudara, ya, masih rapi tersusun. Lalu saudara makan, ada serbetnya juga di situ, ya. Biasanya serbetnya ditaruh di mana? Iya, terserah ada saudara mau taruh di paha saudara, ditaruh supaya jangan ketetesan bisa, atau saudara ditaruh di mana? Di dada sini supaya enggak, itu bisa, iya. Setelah makan, ya, kira-kira saudara naruhnya setelah selesai gimana sendoknya? Disilang, itu tandanya sudah selesai biasanya. Jadi pelayan ketika ngeliat udah disilang, oh iya Pak nanti udah selesai diambil ya gitu. Tapi kalau belum selesai ditaruh di kiri kanan, artinya belum selesai gitu. Nah serbetnya kalau udah selesai biasanya gimana? Ditaruh di meja, di atas plek gitu, atau di atas piringnya plek begitu ya. Ya, tergeletak begitu aja. Artinya sudah selesai. Jadi kalau misalnya bawa saudara mau ke WC terus serbetnya ditaruh geletak gitu, artinya udah selesai. Jadi kalau pelayan mau ngangkat, silahkan diangkat. Tapi kalau belum selesai, biasanya serbetnya diapain? Digulung, disimpan di sebelahnya. Ketika saudara ke WC, artinya apa? Belum selesai. Nanti aku mau datang lagi, mau makan lagi. Itu peraturannya. Iya. Jadi ketika dikatakan di sini, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Artinya apa? Ini gambaran. Aku akan datang kembali. Amin. Aku belum selesai. Aku akan datang kembali. Yesus ngasih tahu sama kita, dia datang kembali. Amin. Jadi kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika dia bangkit, dia naik ke surga dan kita percaya ini ada sebuah gambaran. Dia akan datang
Dia akan datang kembali untuk menjemput Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi hari ini apapun yang terjadi, tantangan apapun yang menguasai saudara, pergumulan seberat apapun, enggak usah takut. Ada Yesus yang sudah bangkit. Dia akan datang kembali untuk melakukan perkara yang luar biasa. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saudara, tetap semangat, tetap bergairah, tetap penuh dengan kasih karunia Tuhan. Tetap menyatakan dirimu bahwa engkau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Haleluya. Ya, tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Kita akan terus dipenuhi dengan semangat. Saya undang tim PW untuk maju ke depan. Kita angkat pujian yang saya percaya ini akan jadi berkat buat kita semuanya ya. Haleluya. Semuanya diberkati, amin. Oke, ya bulan Mei ini ya saya Bapak Ibu Saudara ada momen mungkin ulang tahun gereja, dukung dalam doa ya. Ulang tahun gereja tanggal berapa? 23 Mei. Ya, Mazmur 23. Itu dimulai dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembala yang baik, yang sudah menjadikan ini semuanya. Ya, dukung dalam doa nanti momen itu biar itu berjalan dengan baik. Ya, saya percaya akan menjadi berkat buat kita. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Haleluya, terpujilah nama. Mengucap syukur untuk semua berkat-Mu atas hidup kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku untuk lakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu Tuhan yang melayakkan kami. Terpujilah nama-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Sekali lagi katakan, ku terhubung denganmu. Terima kasih Bapa. Bawa kami untuk lebih mengenal akan Engkau, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih Tuhan lebih lagi. Kami butuh Engkau ya Allah, Yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku,
bagimu. Oh Allahku, sembah hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, semua kebaikan-Mu atas hidupku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Materaikan semua berkat ini menjadi bagian dalam hidup kami. Biar setiap kami boleh semakin memahami tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Allah. Yang membawa kami semakin meyakini dengan benar betapa Engkau Allah kami yang baik. Allah yang sudah melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Berkorban bagi kami. Menebus hidup kami dari dosa, dari kesengsaraan, dari segala kutuk yang ada. Supaya kami diselamatkan, diberkati, disertai oleh Tuhan. Dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa terima kasih. Diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tidak ada yang terkecuali Tuhan berkati setiap kami. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Anak cucu mantu kami semuanya diberkati Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan diberkati Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Diberkatilah kami hamba-hambamu yang sudah melayani hari ini. Semua jerilah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Bila sebentar kami meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah tangga masing-masing, kami percaya penyertaan Tuhan ajaib atas kami. Kami boleh tiba di rumah dengan selamat yang tidak kurang suatu apapun. Dengan berkat yang daripada Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan terus berkati bangsa kami. Biarlah Tuhan menyertai bangsa kami, melindungi bangsa kami. Dari situasi kondisi yang ada hari-hari ini, kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Engkau akan menyatakan dirimu atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Juga untuk kota kami di mana kami tinggal, Tuhan berkati. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Sehingga kota-kota kami menjadi kota kemuliaan Tuhan. Di mana Tuhan hadir di dalamnya. Terima kasih Bapa. Diberkatilah gereja Sungai Yordan Jemaat Anugerah ini. Untuk menjadi anugerah dimanapun gerejamu berada. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Injil kasih karunia Tuhan diberitakan. Dan banyak orang boleh dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, buka hatimu. Angkat tanganmu. Pulanglah. Terimalah berkat yang daripada Bapa di surga. Yang terus memberkati hidupmu dengan berkat-berkatnya yang berkelimpahan. Damai sejahtera sukacita daripada Tuhan Yesus memenuhi hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus yang ajaib akan terus menolong kau, menghibur engkau. Melakukan perkara-perkara yang luar biasa, memberkati hidupmu. Terimalah berkat ini dalam satu nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.